Selamat pagi Sobat Popras, ketemu lagi bersama saya Yanti Wailah di podcast HSE Tangerang Raya. Kali ini saya lagi jalan-jalan nih sama Mbak Iren, sama tim ke kampus Universitas Multimedia. Namanya aja udah Universitas Multimedia. Universitas Multimedia Nusantara. Ada Nusantaranya teh? Tahu aja soalnya anaknya kuliah di sini. Kali ini saya mendatangi HSE-nya nih. Jadi saya di sini sama Mbak Iren tuh pengen tahu bagaimana penerapan HSE di kampus. Setelah ini kita akan ke kampus yang ada departemen HSE K3-nya ya. Ada departemen HSE-nya itu betul. Kayak model kemana UI ya ada ya? Ya ada. Nah, jadi sekarang kita ke kampus umum dulu. Jadi kampus umum ini apakah memperhatikan K3 atau tidak? Apakah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja apa tidak gitu? Betul. Jadi kita langsung aja nih kenalan dulu ya Mbak Iren ya? Iya, kenalan sama HSE-nya Sri Kandi. Sri Kandi nih, waduh. Cantik. Dan ya. Jangan dibilang sekampung lagi ya. Langsung aja nih. Saya panggilnya Neng Nur aja nih, Neng Nur. Iya. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu, silakan memperkenalkan diri biar Mbak Iren yang nanya nih. Oke, Mbak Nur, aku panggilnya Mbak ya. Mbak Nur, silakan memperkenalkan diri supaya kalau udah kenal maka sayang. Oh iya, kita kenal maka sayang. Oke Mbak, silakan Mbak. Nama saya Nur Tunisa, umur saya 27 tahun, single. Enggak salah. Boleh, biar dapat tipis-tipis enggak apa-apa. Ini audisi apa ya? Promo enggak apa-apa. Kan sambil iklan sedikit. Oh iya, bisa. Tadi dipanggilnya Mbak Nur ya? Iya. Saya panggilnya Neng aja. Jadi terus, Mbak Nur nih, beliau ini HSE di Universitas UMN. Nah, Multimedia Nusantara, pakai Nusantara. Keren kan? Nah, Neng, kampus yang ada HSE-nya. Iya betul. Jadi saya langsung ke fokus ya. Mau nanya nih. Oh iya, Sobat Ngobras, sebelum saya masuk ke materi, jangan lupa nyalain loncengnya. Terus subscribe, like, and share. Komen juga boleh. Nanti akan ada giveaway. Gitu. Neng Nur. Ya. Kan Neng Nur ini kan di sini berarti awal bikin HSE itu benar-benar dari setup pertama atau gimana? Iya, jadi memang awalnya saya masuk itu 2018. 2018, 3 tahun lah ya? Iya, 3 tahun. UMN itu memang sebelumnya nggak ada tuh sama sekali HSE gitu. Betul, ya. Belum ada. Kalau dari cerita-cerita gitu ya, dari building manajernya, karena waktu itu kita sempat kalau ingat di 2018 awal tahun itu pernah ada gempa itu yang di Banten loh. Betul. Tsunami. Iya, tsunami. Tapi ada gempanya memang. Ada gempanya. Jadi waktu itu kebetulan saya juga megang HSE building yang di Paramount sebelah. Nah ya kebetulan waktu itu memang karena mungkin tidak ada yang melatih, tidak ada awareness ke arah situ gitu ya. Jadi mungkin dari pihak manajemen atau pihak dari rektorat itu mulai sadar tuh ada aware sama ketiga. Keselamatan tuh penting gitu ya untuk masyarakat atau sivitas UMN ini. Nah akhirnya dari building manager itu mulai hire di K3. Nah selain itu kan building ini karena maintenance-nya tiap hari ada terus ya, jadi kita ada vendor, ada apa, nah betul. Beliau juga berpikir kalau misalnya vendor-vendor ini juga memang kita perlu perhatikan nih betul. keselamatannya dan aspek-aspek HSE lainnya. Nah gitu. keren nih Teh, jadi kampus karena dia set up dari awal perempuan lagi, Sri banget nih kalau ini. Kampus yang sudah sadar K3, keren nih, jadi menarik nih Mbak Nur, mulai dari awal set up nih ya. Tantangannya apa tuh? Tantangan pertama kali? Ya, tantangannya sebenarnya yang pertama kali adalah kalau di kampus itu kan K3 itu masih awam. Orang tuh nggak tahu apa nih K3 gitu kan ya. Betul. Jadi saya tuh pekerjaan pertama saya tuh keliling-keliling promosi. Sosialisasi promosi dulu. Nah kebetulan pada saat saya pakai toang kampanyenya pakai apa tuh? Ya enggak, waktu itu memang jadi waktu itu saya pelajarin dulu, maksudnya ngasih situasi audit gap analisis dulu lah ya di situ. Maksudnya kira-kira yang sudah ada apa, yang perlu yang belum apa. Keren pakai gap analisis. Betul, ya saya pakai gap analisis dulu, kira-kira kebutuhannya apa sama hiradesa juga keseluruhan gedung. Nah baru nanti, kebetulan waktu saya masuk itu dari pihak rektorat itu langsung ngasih misi gitu, langsung ngasih tugas gitu ya. Mbak, ini nanti bulan depan itu saya kan masuk bulan Oktober. Nah, bulan November beliau pengen ada drill.
Drill apa tuh? Kebakaran. Itu goal pertama Iya, ya, pengen kebakaran apa pengen gempa? ada drill. Gempa, Oh, gempa. Karena waktu itu lagi Simulasi hitnya ya. gempa. Betul, Simulasi. gempa bumi dan evakuasi. Betul. Waduh, saya bilang. Tapi di sisi lain saya kan memang karena sebelumnya saya di lab gitu kan lingkupnya kecil ya Bu ya. Betul. Nah sekarang saya pindah Tiba-tiba ke yang kampus besar. gitu ya, yang lingkupnya besar dan istilahnya ini kalau misalnya kita hitung tuh kurang lebih 10.000 orang gitu. Oh, 10.000 mahasiswa sama dosen sama karyawan itu. Karyawan tuh 10.000 bayarin 10.000 hasilnya satu. Keren. Iya waktu itu itu memang tantangan pertama. Ya udah akhirnya itu juga saya ambil opportunity-nya, nah itu maksudnya opportunity untuk saya juga memperkenalkan diri ini di UMN ini ada K3 nih Betul, gitu betul. kan, biar anak-anak terus anak-anak mahasiswa dan juga karyawan atau dosen juga tahu gitu kan. Akhirnya ya udah koordinasi saya ternyata sebelumnya UMN ini walaupun gak ada HSE mereka sudah membentuk tim tanggap darurat. Oh, Nah, udah. itu udah ada, betul. Jadi akhirnya Cuma saya- namanya aja belum ada, Belum betul. ada K3-nya. Iya gitu. betul. Jadi tim tanggap daruratnya udah ada. Akhirnya saya istilahnya yang tadinya katanya itu mendem gitu ya, nggak ada aktivitas sama sekali. Akhirnya saya recall lagi Nah, orang-orangnya, recall. ajak koordinasi, ajak bareng-bareng apa tuh namanya untuk melakukan simulasi. Mereka juga wah simulasi kayak gimana nih, excited gitu kan Iya. mereka gitu kan. Dan juga istilahnya karena pertama kali juga dan juga mereka istilahnya ilmu baru juga untuk mereka. Jadi memang tanggapannya juga positif terhadap simulasi itu gitu. Jadi cocok loh Mbak Iren dia jadi HSE. Ternyata ini komunikasinya iya kan benar. Iya. Maksudnya dia apa ya secara keilmuan kan sebetulnya kan dia dari lingkup yang Iya, kecil memang dia basicnya sudah K3. tapi langsung masuk ke lingkup besar kampus Lingkup itu besar. dengan pasti tantangannya beda dengan yang di lab tadi itu kan. Betul, karena mahasiswa kan pastinya mahasiswa tidak semua mereka juga aware Betul. tentang keselamatan dan kesehatan kerja Iya, kan awal. apalagi ini kampusnya multimedia gitu Ya, Betul, biasa betul. orang-orang Kampus yang itu enggak. betul. Ya, mereka yang sadarnya digital bukan sadar akan Iya benar. keselamatan. Tapi saya salut ya. Setelah itu kan goalnya tadi untuk simulasi Simulasi gempa udah terlaksana tuh. sudah terlaksana. Akhirnya Keren. kurang dari kayaknya persiapan cuma 2 minggu deh itu. Dua Jadi minggu. memang Tim tanggap biasa. darurat terus apa lagi tuh persiapannya? tim tanggap darurat saya terus selalu komunikasi juga dengan tentunya para dosen. Jadi memang kemarin konsepnya Wah, jadi dosennya juga tidak- keren ya, aware Iya, ya, aware tapi banget. Tapi jadi nggak memang- langsung yang drill yang kita tiba-tiba gitu. Jadi karena kita juga istilahnya banyak mahasiswa- Dibisikin dulu. Iya betul. Jadi kita bisikin ke dosennya dulu, terutama kan mereka kan mengganggu jam pelajaran Betul, gitu. Jadi betul. artinya saya juga perlu komunikasi ke Siap. dosen-dosen. Kerjasama ya Betul, semua kerjasama. pihak gitu. Soalnya ya. kalau tiba-tiba alarm kebakaran atau alarm gempa tanpa kasih tahu nanti kadang-kadang suka ada yang kurang berkenan. Betul. Tapi ini yang penting tadi yang saya bisa garis bawahi tadi pertama tuh support dan komitmen dari manajemennya Itu nomor UMN satu. sendiri. Itu Itu nomor nomor satu. satu. Kalau nggak ada Keren. support dan dari manajemen nggak komit, nggak bisa jalan. Betul ya, Mbak ya? Itu bagus itu sebenarnya triggernya tadi dari Betul. aware mereka karena ada gempa kemudian simulasi dan sampai sekarang berjalan sudah 3 tahun Sudah udah 3 pasti tahun. banyak deh program-programnya Mbak Irene. Iya. Ya kan? Iya. Ya, Udah pasti banyak program-programnya. Jadi tadi setelah simulasi berhasil dong. Simulasi. simulasi alhamdulillah berhasil. Langsung Dan itu dipanggil. sekarang sudah rutin ya, Mbak Nur. Saya setahun mau 2 paham. kali ya kalau simulasi. Saya baru ininya baru setahun sekali dulu sih. Setahun Bu. sekali. Setahun sekali. Karena ini turunin orang banyak. Iya. Bayangkan berarti berapa lantai? Ada, jadi memang karena kita ada 4 gedung ya. 4 gedung. Jadi waktu itu memang targetnya nggak langsung semua gedung. Kita kemarin waktu itu saya pas masuk itu drill baru 1 gedung dulu, tapi memang yang penghuninya banyak Betul. gitu. Berarti dari setiap lantai sudah ada purwadaranya ya? Betul, jadi floor warden sebenarnya itu juga dari karyawan dan mahasiswa. Nah kebetulan memang kalau misalnya dari karyawan kan tadi ya kita itu di gedung kita itu untuk perkantoran kan beda gedung gitu. Betul, betul. Jadi artinya ada memang gedung yang isinya kelas saja. Jadi floor wardennya ya ngambil juga dari gedung yang lain. Jadi gitu. ada Tapi- perwakilan-perwakilan betul, lah perwakilan. gitu. Dan, Berarti ngambil tim tanggap darurat kemudian dikasih pembekalan dulu dong, sosialisasi dulu Betul, bahwa nanti akan terjadi drill harus seperti ABCD. Udah, berarti sudah bikin semua manual dokumen apa semua. betul sudah kalau jadi Karena manual dokumen dulu. Nah, itu baru tantangan baru satu teh. Baru Pasti satu. tantangannya Masih pasti ada lagi, apalagi pas masa pandemi
Army ya. Nah, kita tadi udah ngobrol nih, udah kenalan, udah langsung masuk ke topik aja tadi. Ya latar belakang kenapa terbentuknya ada Kan biasa HSE ngegas di sini. dulu Nah, kan. biar kita ngegas dulu, curhat belakangan. Iya. Mbak Iren ada yang mau ditanya lagi nggak? Biar Ada Mbak Iren dong. sekarang yang nanya terus. Oke, Saya ada jadi dong. pendiam. Ada dong. Saya mau tanya nih. Tadi kan udah bicara nih tantangan pertama. Kemudian kita masuk ke program nih, program K3 yang sudah Untuk setahun ya. dilaksanakan di sini. Oh, udah. Setahun pertama lah ya, kita Setahun pertama. lah. Jadi kita mau tahu nih, maksudnya tadi kan ada tantangan, Sorry, pasti ada saya tantangan kedua haus. juga. Perlu di-cut nggak? Enggak lah. Oh, nggak usah, nggak Apa-apa usah. kan ngopi dikit mah. Oke, jadi Orang haus. Mbak Nur, program yang sudah dijalanin di sini ya, mungkin di tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga nih, bisa diceritakan. Iya. Nggak satu-satu Mbak, kasihan banyak. Ini saya juga sambil inget-inget. Rombongan tes kalian. Triggernya tadi yang Tadi karena ada gempa ya, ada gempa. Ya, jadi untuk yang program-programnya sendiri yang udah saya jalanin itu setelah tadi apa tuh namanya drill ya, Drill orang-orang tanggap Donggala ini. darurat drill bencana gempa. ya. Saya bencana. apa tuh merambah ke karyawan dulu karena di karyawan pun kan istilahnya mereka masih banyak yang belum Aware. mengetahui ya, belum Betul, aware betul, gitu betul, terhadap betul. ada unit K3 ini. Mm-mm. Nah, akhirnya saya buat namanya workshop Hiradese. Workshop Hira dia Desa. training dulu, dikasih training dulu. Betul, training workshop dulu. langsung saya kasih workshop Hiradese karena kan saya mikirnya penting kalau Hiradese itu kan di tempat masing-masing karena saya Betul. juga sendiri gitu kan nggak bisa Betul. ngerjain Hiradese Betul, sendiri. Dia nih manajemennya jago. Iya dong. Akhirnya bagi-bagi nih gitu Iya, kan. karena memang Harusnya- kalau bikin Hira itu harus mereka yang melakukan Betul, kesehariannya betul, seperti apa. betul. Itu lebih paham. Betul. Jadi langsung saya ini kan bentuknya workshop. Jadi istilahnya kita kasih training dulu langsung mereka praktek gitu. Betul, Nah, itu lebih mengena. Lebih mengenal. Berarti langsung bikin itu dong P2K3. Nah, P2K3-nya kebetulan baru dibentuk itu di tahun kedua. Tahun Tahun kedua. Jadi Tapi- tahun pertama Mbak Nur ini udah kasih Training, workshop training. nih, training dulu. Awalnya untuk pembekalan, untuk apa namanya pengetahuan para Biar mereka karyawan. bisa mengasesmen bahaya Betul, betul. di ruangannya masing-masing. Ada di workshop tempat kerjanya dulu, masing-masing. kemudian di betul. tahun kedua ada pembentukan P2K3. Betul. Jadi memang di tahun pertama itu memang fokus saya lebih ke awareness ke semua Iya, orang betul. ya. Jadi biar istilahnya apapun acaranya biar orang-orang tuh oh ini soalnya K3 apa K3 gitu kan. K3. Jadi memang merambah istilahnya memperkenalkan dulu nih K3 dulu Betul. ke Pertama Tapi ke dia- karyawan. Sivitas dulu. Sivitas. Jadi Sivitas kalau itu karyawan termasuk mahasiswa, termasuk Iya dosen. betul, Sivitas itu semua. Jadi kalau di kampus tuh bahasanya Sivitas gitu ya. Sivitas. Jadi ada Sivitas karyawan, Akademika. mahasiswa, dosen gitu kan, yang tenaga kependidikan, nah itu semua. Ini pastinya ada tantangan tersendiri juga Tanya karena dong, kan tantangannya karyawan apa? tuh belum tentu tahu ya K3. Dan belum tentu juga aware. Betul, Butuh betul. waktu Nah, untuk tantangan untuk memberikan workshop ke Betul. beliau-beliau Apalagi sampai jadi budaya itu karyawan udah butuh atau waktu. ke dosen. Iya. Ini tantangannya apa nih Mbak? Secara tantangannya, ya. tantangannya sendiri itu kan jadi waktu saat workshop Hiradese gitu ya, karena mereka itu untuk melakukan penilaian Hiradese di divisi masing-masing. Nah itu istilahnya kan saya kasih project nih gitu kan ke apa yang mengikuti. Nah itu kan dari seluruh apa tuh departemen gitu dan prodi-prodi. Nah memang tantangannya ya kembali lagi ke ya nggak hasilnya gitu kan, ada yang memang dari misalnya dari peserta workshop sekian yang kembali itu berapa persen. Nah itu jadi artinya tantangannya itu approaching lagi Pak gimana gitu Hiradese-nya Ibu Itu gimana? dibantu sama konsultan nggak? Oh enggak. Supervisor, iya kan? Iya, karena gini, untuk membuat orang bisa apa namanya bikin Hiradese itu nggak gampang. Iya, Yang betul, namanya betul. orang mengasesmen, mungkin kalau mengasesmen hazard ya masih gampang ya. Nah terus kan dia kan di situ harus di breakdown kan, keseringannya apa, keparahannya Betul, apa, betul. kemudian hasilnya berapa, terus pengendaliannya apa, sesuai dengan yang 5 Iya. tahap, ya kan? Di sini paling tinggi itunya nilainya apa namanya bahaya apa? Ini kita kebetulan ada aktivitas gondola. Gondola. Oh, karena jadi gedung kayak- tinggi. Iya. Di sini ada berapa lantai sih Mbak? Kalau tiap gedung tuh beda-beda. Beda-beda. Bu. Oh, beda-beda. Karena bentuknya kan dia begini, ya, Iya. ya kan begini. Jadi yang di depan tuh tadi kita di depan di awal 4 kan gedung. itu perkantoran ya, ada gedung A itu kita ada sebenarnya hanya 5 lantai tapi kita karena ada 4-nya dihilangin jadi kalau di lift tuh ada 6. Iya. Maaf, ada 9. Ada Sorry, 9. saya grogi jadi lupa lah. Iya. guys. Grogi sama siapa? Oh, sama kameramen apa Pak Indiwan groginya. Iya, grogi sama
sama Pak Idiwan nih. Kalau grogi sama Pak Ijo nggak mungkin. Kalau untuk di gedung B itu ada 6 lantai baru, berarti 5 lantai kan sebenarnya aktualnya. Terus di Iya, gedung karena C, setiap lantai 4 nggak ada. nggak ada. Kenapa? Nggak ada lantai 4. Ya, feng shui. Oh, Feng Shui, baiklah. Jadi kayak di Citra Raya, nggak ada nomor sekian. Ini Iya, di terus? lantai, ini kayak yang kita sekarang ini lantai di gedung C itu ada lantai 12 lantai, tapi aktualnya ada 9 karena nggak ada lantai 4 dan lantai 11 berarti 11. Gitu. Udah nggak usah dihitung. Tinggi ya, Nggak usah dihitung. Nah, tadi Pokoknya tinggi. aktivitas yang Iya, paling gondola. berbahaya tadi gondola ya. Berarti gondola itu maintenance berapa bulan sekali? Gondola, nah sebenarnya kalau dari sisi operasionalnya dia tiap hari ada tuh running karena kan semua Subcon gedung apa orang sini? dari kita. Oh, dia punya sendiri ya? Punya Punya sendiri gitu, outsourcing. Berarti tapi memang outsourcingnya pakainya bukan JSA ya, pakainya Hira DC ya? Hira DC. Gitu Jadi juga langsung. kalau JSA temporary, kalau Hira DC permanen. Permanen. Jadi rutin, berulang-ulang. Betul. Nah, jadi itu yang paling ada fatality-nya kan ke situ ya, gitu sih. Tapi sejauh ini so far ya ada fatality apa kecelakaan di sini? Fatality sejauh ini sih sampai sekarang yang saya ini ya nggak ada sih. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Zero Dan ya, jangan sampai zero. ada. Amit-amit Ya, jangan sampai ada, kan gunanya ada HSE kan mencegah itu. performance-nya kan di situ ya. Betul. KPI-nya itu. KPI-nya di situ. Ya, KPI-nya betul, di situ. betul. Nah, terus kan tadi udah apa namanya Tahun ngomongin kedua pembentukan P2K3. Tahun ketiga pandemi. Tahun ketiga pandemi. Nah, Ini ya pasti kan? ada Tahun ketiga pandemi, tantangan kan? tersendiri. Waduh, nih. ini udah Pelaksanaan lebih susah lagi tuh. prokes, ya kan? Coba program apa aja di tahun pas pandemi itu? Nah, pas Iya, pandemi. Jadi pas pandemi itu memang istilahnya menggemparkan semuanya ya, bukan juga Iya. termasuk juga dunia Dunia, pendidikan betul. gitu ya. Seluruh dunia. Waktu itu kita memang yang Global. pertama kali langkah awal diambil itu adalah mengikuti peraturan pemerintah dulu. Jadi Yes. saya ketika ada anjuran WFH ya udah kita ini Payung WFH. hukumnya ya, Iya, kita iya, sesuai dengan betul, peraturan betul. pemerintah. Betul. Nah terus setelah itu dari situ udah langsung tuh. Jadi sebenarnya kan ke Indonesia itu kalau nggak salah masuk di bulan Maret ya. Maret, betul. Nah, jadi Kita udah mau ulang sebelum tahun itu, kedua nih. betul. Di bulan Januari Februari kita udah mulai ngasih awareness. Nah Iya. saya juga kan di sini ada kita tim medical center. Iya. Nah, di Tadi mana saya lihat di sana. betul. Pas kita masuk di belakang ada. Tim medical center ini juga dari mahasiswa. Oh, mahasiswa. Iya, Ada dokternya keterlibatannya. Dokternya ada dokter jaga, cuma kita itu dokternya dari luar. Oh, Dari siap. UMN. Subkon jadi ya. mereka juga apa tuh di tim medical center ini mereka ada istilahnya sosialisasi tentang kesehatan. Nah, jadi saya kerjasama dengan Betul. mereka, Para dokter, Betul. ya. apa tuh untuk kasih edukasi Awareness, terkait edukasi. edukasi awareness. Karena Gimana mereka kalau lebih misalnya- lebih hafal rantai penularannya. Kalau kita kan APD nih, pengendalian. Iya, betul. Kalau mereka kan untuk rantai Pencegahan. betul untuk pencegahan rantai penularan. Terus ini lebih Jadi memutus ya, iya, memutus ini lebih rantai lebih penularan. cenderung ke kesehatan ya. Betul. Jadi kita edukasi dulu sebelum waktu itu, jadi di kisaran Januari Februari kita kasih edukasi ke mahasiswa terkait dengan COVID itu apa. Terus kalau misalnya waktu itu masuk ke Indonesia kita harus seperti apa. Terus Tapi Bandung ikutan training juga. Iya. Ngasih ini maksudnya ngasih jadi narasumber. Iya, jadi trainer. Kebetulan saya waktu itu moderatori dari narasumbernya sih kita kebetulan dari ada dokter Kompas ya, dari Kompas. Jadi Ya, ini kan Kompas Group. Iya, iya, Kompas hasil Group. Iya, Kompas Gramedia. ya. Jadi ada Oh, bro, Kompas pembentukan, Gramedia kok, bro. ada pembentukan kayak satgas COVID gitu ya Nah. pastinya ya Mbak ya. Iya ada pasti. Nah, Jadi ketua Satgas Covid-nya siapa? dan ketua satgasnya dari rektorat. Oh, dari Itu biasanya. rektorat. Biasanya yang Petingginya. pucuk petinggi. Iya, Karena harus ada kebijakan. Pucuk pimpinan, betul. Kebijakan-kebijakan yang harus diikuti sama semua Ya. orang juga. Jadi setelah itu saya baru pas COVID masuk ada risk assessment gitu. Jadi risk assessment untuk Tambahan ya, risk assessment tambahan. Betul, Iya, betul. risk Karena assessment betul, tambahan. karena ini hajat baru nih. Betul, Kalau jadi- kemarin-kemarin kita asesmennya di gondola, di apa namanya, pakai. aktivitas kantoran, aktivitas ini Mahasiswa gitu kan. Mahasiswa. Sekarang Sekarang asesmennya ada tambah tambahan, betul. pakai apa namanya, Prokes. prokes penularan virus. Apa aja tuh? Yang pertama Programnya. setelah dari risk assessment ini akhirnya kita pertama ngebentuk tentunya tim satgas dulu. Satgas. Ya, tim satgas ini kan artinya dia yang membuat merumuskan gitu Betul, ya, betul. Kebijakan. kebijakan.
ketika nanti prokes itu kita di kampus aktivitasnya seperti apa, apakah nanti ada sistem rolling atau gimana, atau 50% seperti itu. Dan Tapi kemudian juga tadi juga kita masuk ketat kok. Iya. Itu kru saya tadi belum punya apa namanya Peduli lindungi. Sebetulnya saya udah waktu itu udah diinfo. diingatkan, diinfo sama Pak Indiwan. Jangan lupa aplikasi Peduli Peduli Lindungi. Lindungi. Kalau saya sih memang sering ke mall ya. Ini yang kru saya belakang ini orang rumahan nggak punya. Jadi kita lama ngustrak aja. Bener itu ketat. Saya akuin terus. Mereka nongor saya Pak Security itu, Bu. Kalau KN95 atau KF94 Ibu boleh selapis, tapi kalau Ibu pakai kain atau yang triple harus 2 lapis. Oh siap, makanya saya langsung banting ini. Tadi saya pakai yang kain Adidas itu. Langsung kita kan harus ngikutin peraturan Betul. atau regulasi yang berlaku di tempat yang kita kunjungi. Betul, betul. Jadi secara saya lihat pun udah berjalan dengan baik. Iya, mulai dari depan tadi. Dari depan, dari kita masuk Oh, gerbang. ditanya mau ketemu siapa? Iya, dari gerbang kemudian kita ketemu security udah diarahkan kan ya, udah diarahkan apa namanya, ditanya ada aplikasi Peduli Lindungi nggak? Berarti belum udah dijalankan. Iya, betul. Itu dimasukin ke itu ya apa namanya HIRA-DC tambahan atau itu temporary atau selamanya itu nanti? itu istilahnya jadinya saya tambahkannya selamanya dengan ini kan apa tuh namanya, penyakit ya, apa wabah penyakit gitu. Oh, Wabah penyakitnya kan artinya di situ juga di dalam risk assessment itu ada terkait dengan sarana prasarana yang harus kita sediakan. Ilmu juga buat nih sobat ngobras yang misalkan sekarang sih mungkin di setiap kantor mungkin sudah melakukan seperti yang di depan tadi. Jadi kalau karyawan itu yang masuk harus pakai Peduli Lindungi. Kalau mereka tidak pakai, tidak boleh masuk. Benar nggak? Iya, Supaya betul. semuanya pakai masker dan vaksin. Karena Betul. kadang-kadang ada orang yang belum aware sama vaksin, ayo vaksin. Jadi Biar di bisa masuk Peduli Lindungi tadi tuh di situ jelas udah vaksin berapa kali gitu. Betul. 1 kali, 2 kali. Di sini gitu. 1 kali apa 2 kali? Di sini kebetulan sih alhamdulillah sudah hampir 90% sudah 2 kali. Tapi kalau untuk tamu yang masuk, misalkan baru 1 kali vaksin boleh? boleh. Boleh. Yang penting sudah Yang penting sudah vaksin. Yang penting sudah vaksin, sama pakai masker. pakai 5 lapis, pakai masker 5 lapis ini. Nggak boleh pakai masker kain, sobat ngobras. Jadi waktu itu memang sempat yang katanya dari Kemenkes atau Dinkes itu COVID sedang lagi Tinggi-tingginya, peak-peaknya, betul. tingginya, kita dianjurkan untuk double masker. Nah akhirnya, nah ini kan artinya kebijakan-kebijakan COVID ini dia mobile sekali ya, maksudnya Betul. berubah-ubah Betul, terus betul. gitu. Tiap hari berubah. Kita harus mantengin berita. Betul, betul. Berubah-ubah terus. WHO-nya ini bikin aturan terus. Jadi PPKM-nya kan berubah-ubah. 1, 2, 3 gitu Balik kan. lagi. Balik lagi Balik sekarang. lagi kedua, balik lagi Iya. ketiga. Sekarang kita udah kedua ya. Dari tanggal 30 Sama November nanti nih, kemarin. ini nanti level 3 yang di libur itu, ini kampus diliburin apa gimana? Kalau misalnya untuk kebijakannya sendiri sih saat ini ya yang sudah diatur itu terkait dengan libur bersama. Jadi sebenarnya kita di UMN itu sebelum ada COVID ya, sebelum ada COVID itu kita di Natal sampai tahun baru itu ada libur bersama. Oh, kebetulan pas. Kayak libur sepanjang sampai untuk karyawan ya, Iya, sampai awal tahun. baru awal tahun. Nah, tapi Enak ya kalau libur semenjak gitu ya. COVID, karena memang kita juga mengikuti anjuran pemerintah, nah libur bersama itu Ditiadakan. Nah, apalagi sekarang kan cuti bersama dihilangkan juga. Iya, Nah, betul. artinya Padahal Ya, sebenarnya harus harusnya diliburkan mengikuti. itu biar nggak kemana-mana di rumah. Iya. Kita tuh harus kerja apa gimana? supaya ya mungkin kebijakannya lebih Memecah mengarah ya. supaya tidak Iya, tadi pada memutus- pulang kampung mungkin ya, Ya, Bu, ya. memutus rantai Itu mah udah budaya kita. penularan tadi ya. Budaya kita itu mah libur ya pulang kampung. Pikniknya pulang kampung. Nah, Mbak Iren tadi kan kita sudah nanya-nanya nih ke Neng Nur, udah panjang lebar. Udah dari mulai beliau men-set up, kemudian Dari drill, awal ya, kemudian sekarang udah berjalan ya setahun sekali drillnya. Iya. Terus tadi yang paling tinggi di sini untuk nilai hazardnya itu yaitu di gondola, gondola. karena memang gedung bertingkat ya. Iya. Berarti sudah ada manual dokumen, sudah lengkap ini checklist. Jadi kalau mau SMK 3 tinggal naikin doang ya. Langsung bendera emas. Memang dari awal saya itu masuk sudah istilahnya tuh memang misi saya gitu ya, misi saya tuh ingin membawa kampus ini untuk sertifikasi, untuk bisa sertifikasi gitu, karena Ini kebetulan kayaknya juga waktu di interview begitu bilang, makanya terima. Mas apa tuh namanya Dan dibuktikan. Iya, jadi sebelumnya kebetulan di kantor yang
lama gitu ya, saya kan ngikutin memang mengurus sertifikasi juga. Betul. Jadi kurang lebih tahu lah syarat-syaratnya. Jadi Betul. walaupun yang harus dipenuhi apa aja ya. jadi di kampus walaupun sebenarnya dari mereka sendiri masih belum concern untuk sertifikasi, tapi untuk implementasi Aspek-aspeknya sudah terpenuhi. hariannya saya upayakan untuk memenuhi. Mungkin Jadi 95% udah ada Oh, nih. Nah, ini bisa jadi contoh teh kampus-kampus umum Nah, yang itu. selain UMN mungkin bisa mengikuti nih jejaknya Mbak Nur nih. Jadi Iya. sangat concern dan sangat memperhatikan sekali untuk sistem keselamatan Iya. Kesehatan dan kerja kesehatan di kerja lingkungan kampus. di lingkungan kampus. Jadi Sobat Ngobras kali gitu. ini saya ke kampus umum dulu nih, ngebahas tentang penerapan K3. Nanti saya akan ke kampus yang ada departemen K3-nya. Nah, apalagi yang ada departemen Oh, K3. itu harus lebih bagus. Itu harus yang lebih bagus mendidik harusnya. HSE officer. Nah, ini satu HSE officer dengan 1.000 karyawan dan 10.000. 10.000. 10.000 Nolnya tadi. kurang. Aduh, salah penyebutan. 10.000, bayangkan. 10.000. Tapi punya tim ya, tim tanggap darurat, tim Iya. P2K3. Terus tim apa lagi? baru itu aja sih. Iya tadi. Kalau kita tim apa, Mbak Iren? Tim hore. Oh, tim hore. Tim hore. Baru mau nanya tim apa ya gitu. Jadi kesimpulannya dari Mbak Nur nih untuk Sobat Ngobras yang mungkin menjadi HSE officer di gedung tinggi atau di kampus-kampus atau baru mau ingin apply set up atau misalkan apa ya namanya pengen tahu trik-triknya dan kesimpulan dari Mbak Nur nih apa yang bisa dibagi ke Sobat Ngobras nih. Ya. Jadi kalau dari saya sih HSE itu sebenarnya penting untuk segala aspek yang tadinya mungkin orang menganggap itu gak ada aspek keselamatan atau kesehatan sama sekali, tapi sebenarnya setelah kita jalankan, setelah kita teliti, justru bidang itu tuh ternyata tanpa kita sadari kita itu menghadapi aspek-aspek yang memang harus kita kendalikan gitu ya, aspek-aspek harus kita kendalikan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, begitupun di kampus ya. Jadi diharapkan sih karena mungkin di Indonesia juga untuk kampus-kampus yang umum ya, terutama ya yang umum itu aspek K3 di kampus itu memang masih sangat minim sekali. Jadi harapannya mungkin kedepannya juga dari entah itu dari pemerintah atau dari ada regulasinya. Ya, ada regulasinya terkait dengan kampus itu bisa menerapkan K3 gitu. Betul. Karena itu penting juga untuk nanti bekal ke mahasiswa ketika mereka masuk bekerja kan mereka sudah familiar. Nanti kalau misalkan kita ingin adain seminar awareness sehari tentang K3 dengan mahasiswa Fakultas Teknik boleh. Kita bisa bantu. Ya. Ya kan? Nah, kita bisa bantu Boleh, tenang boleh, aja. Teh. Jadi komunitas saya Tangerang Raya itu Palu Gada apa aja sikat. Ya kan? Gas aja dulu, curhat belakangan. Iya. Mungkin Jadi tapi nanti tadi kita rumuskan bisa. ide bagus. Jadi misalnya Mbak Nur akan sosialisasi nih ke mahasiswa mengenai K3 gitu, ke mahasiswa mungkin mahasiswa animasi atau multimedia atau yang jurusan yang lain. Nah, ya dong. Atau ekonomi gitu. Aspek keselamatan ergonomi karena dia nanti bekerjanya akan terus di komputer, akan duduk dengan asap enggak. Nah, betul. Kalau kita kan selama ini masuknya ke manufaktur. Ini baru nih. Jadi saya baru podcast dengan orang yang benar-benar HSE manajemen building. Jadi selama ini kita paling ke manufaktur, terus konstruksi ya bayaran dia. Ya, konstruksi. Sama biasa paling kita bahas-bahas APD. Ya. Oke, Mbak Nur. Setelah kita ngobrol-ngobrol, saya sudah bisa, tadi Mbak Nur udah memberikan kesimpulan untuk Sobat Ngobras. Tips ya. Tipsnya. Tips. Jadi jangan lupa ditonton berkali-kali. Jangan lupa juga di-share dan di-subscribe ya. Oke, Sobat Ngobras. Sampai ketemu di episode Ngobras berikutnya. Salam Ngobras!